Kita lihat ke arah top lane-nya juga. Wah ini Kiboy bener-bener tempelin terus ya tuh. Ganggu terus. Tempelin terus. Lagi-lagi dengan groknya juga. Tapi Suns di tengah masih cukup memberikan tekanan yang besar. Sehingga Alek dan Hijume harus lebih berhati-hati lagi dengan adanya damage konstan yang bisa disumbangkan oleh Suns. Sementara dengan Gold yang sekarang coba untuk dipegang oleh Alter Ego. Kini kita ngelihat dari vibes yang beda banget kalau misalkan Yasuke pakai assassin gak sih? Betul. Kayak mandiri, instingnya tuh di situ gitu. Muncul. Aha. Potensinya keluar. Betul. Karena sudah banyak juga yang mengakui bahwa Yasuke ini adalah player yang punya mekanik cukup tinggi, Pak. Kalau lagi pakai jungler tank ya po-nya hilang, tensinya aja yang naik kadang. Tekanan darah dong, Pak. Bukan, Pak, tapi Skylar. Oke. Ada sebuah pergerakan tadi dari Hayabusa. Yap, Arfi yang memang berhasil juga ya memberikan poke damage terhadap Skylar. Tapi nggak bisa dilanjut lagi semenjak ada bantuan juga dari Kairi-nya. Sementara di area Turtle sekarang sudah mulai coba untuk di set up. Hijume punya IMU terhadap Tectonic Charge. Oke, Trajan Pulse tadi langsung dikeluarkan dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Yasuke. Coba lihat, ada pergantian posisi dari Flyonic. Kiboy-nya di set dan SP-nya first blood menjadi milik dari Nino. Bahkan sekarang ada Avatar Guardian. Gak konekan siapapun, Skylar-nya akan lompat ke bagian terdepan. Palistar pun gak konekan siapa, sebenarnya Suns akan mendorong mundur pemain Alter Ego. Dan Aleknya pun masih selamat dari Alter Ego. Lutfi. Wah, Lutfi. Wah. Lutfi pun darah tersedot lagi dapat di bagian tengah. Suns berusaha mendapatkan Yasuke. Sudah tidak ada lagi puncture, tidak ada lagi Phantom Execution. Akhirnya Yasuke menjadi nyawa yang dibayar oleh Onyx. Setelah apa yang dibangun oleh Alter Ego udah manis banget. Turtle-nya dapetin point kill juga. Dan sekarang Gold dipegang oleh Alter Ego. Untungnya masih ada sedikit, Ul. Apa Untungnya purple buff-nya tadi belum sempat diambil. Benar. Jadi dia sekarang respawn, dia masih bisa ngambil lagi purple buff-nya. Itu kalau dia udah purple terus tumbang sih ruginya double ya. Rugi. Rugi, oke. Oke, tapi Kiboy, nah ini nih gameplay dari Grok ya, Aurora partnya nutupin wave minion biar gak langsung bertabrakan juga. Sementara dengan modal Fury Hammer, Arfi mau langsung menuju ke arah Sky Piercers. Bahkan skip sepatu tapi tabrakan Kairi. Hijau. Ada satu Tectonic Charge, Avatar Guardian. Connect tadi ke arah dua player tapi Sansa pun masih berhasil menyelamatkan diri. Oke, itu sebuah tindakan yang bagus banget dari Hijume. Tectonic Charge curian untuk bisa menghindari serangan dari Kairi. Backupan juga bagus banget dari Alex sehingga kali ini dari Onyx gagal untuk mendapatkan poin killnya. Nah, Alter Ego backupan yang begitu manis. Cepet ya. Aduh. Di luar mana udah dingin, di dalam sejuk ini ngelihatnya. Adem ya? Iya, adem. Oke. Tapi kita akan lihat ya dari Turtle yang kedua akan seperti apa nantinya setup yang akan bisa dilakukan. Karena kita bicara tentang adanya Yuzong, ini strong banget pastinya untuk bisa ngebantuin setup di area dari Turtle. Ada Radit overheat ya. Overheat mas? Oh, Overcook katanya. Oke. Ntar sekarang Alek jadi orang terdepan. Revitalize dibuka. Apa yang akan terjadi? Lompatan Palistar dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Mereka mundur secara teratur. Oke, Avatar Guardian. Avatar Guardian. Sementara itu ada Black Dragon di bagian belakang. Sekarang Sansa pun berhasil diamankan dengan satu panel. Tectonic Charge lagi yang dikeluarkan pula oleh Kiboy. Pertempuran terpecah dibalas karena Tectonic Charge Hijume. Mereka tidak ingin kalah. Mereka ingin membalikan karena tapi Nino, apa yang akan terjadi? Tidak sempat Dragon Tail-nya keluar. Malah membuat Alter Ego dalam ancaman yang begitu berarti. Alek berusaha untuk pulang. Alek menjadi korban tambahan. Skylar yang sangat-sangat kuat untuk ada di paling depan. Double kill diamankan. Dan akhirnya ngebuat apa yang dibangun oleh Alter Ego kali ini sudah mulai dibayar secara lunas oleh Onyx. Flicker Tectonic Charge dari Kiboy yang begitu mengerikan menjadi momentum untuk Onyx saat ini. Sebenarnya tadi dibalaskan lagi, Ul. Iya. Sama Hijume kan? Cuman untuk continuous damage-nya nih. Continuous damage-nya langsung kalah tadi mereka. Iya, karena Onyx lebih pasti. Skylar DPS, Suns DPS. Oke. Lutfi.
Masih kenceng ya itu regionnya. Masih kencengin, wow. Dan sekarang Alter Ego mereka harus kembali membangun apa yang sudah mereka dapatkan tadi. Karena Onyx dalam satu momen barusan mengejar ketertinggalan mereka. Dan bahkan bisa jauh lebih lagi melakukan pergerakan. Semenjak banyak banget initiator yang bisa diandalkan dari Onyx. Seru. Lutfi, Keyboy, bahkan Skylar juga ini bisa menjadi frontliner nantinya untuk Onyx itu sendiri. Oke. Kita lihat akan seperti apa lagi nanti setupnya. Karena untuk sekarang dari point kill mereka berimbang. Dari objektif, Alter Ego kalah. Oke, karena ternyata ya, kalau kita lihat satu turret di arah top lane juga udah berhasil untuk dihancurkan. Udah remuk. Turtle-nya juga satu sama nih. Wait. Dan sekarang keadaan lagi dipegang sama Onyx, Turtle yang ketiga. Kalau misalkan emang mau di-commit, bisa di-setup. Onyx punya keunggulan, Pak. Yap. Lihat ada 3 player, sementara sekarang Yazuke mencoba untuk bisa mengejar Karo Skylar. Turtle ada di bagian bawah. Migrasi pemain sudah terlihat. Sementara sekarang Nino belum berubah untuk Black Dragon formnya. Masih ada Alek yang mendekat. Grand Fighter sudah di pop up terlebih dahulu. Sementara sekarang coba lihat Alek, Rapid sudah dibuka. Black Dragon formnya pun sudah mulai di udara. Harvey yang mendapatkan Karo Turtle tersebut. Sementara mereka akankah menambahkan lagi damage? Ada satu tag, Tonic Charge. Dan Kairi yang menjadi korban pertempuran Firestar tadi dituangkan oleh Skylar. Skylar berhasil mendorong mundur. Brave Fighter mencoba untuk bisa mendapatkan Alek dan Alek tidak selamat. Oke, tapi Nino bakal coba terkejar lagi Kak Lutfi. Benar-benar tidak memberi ampun sama sekali. Tapi kredit untuk Hijume. Tectonic Charge, flicker yang dikeluarkan mendapatkan target nomor dari Skylar. Oke, Skylar masih terlalu tebal. Belum lagi barusan tuh lihat tuh. Iya, ada konsep ya. Ada konsep. Halo coach. Halo Baba Yeba. Halo Baba Yeba. Buset, Nino solo kill hampir saja. Tapi masih sepatu bisa menjedot lagi. SPD miliki Lutfi. Lutfi. Wow! Selamat! What? Lutfi! What? Lutfi! What a play from Lutfi! Outplay yang dilakukan bahkan double kill dikantongi. What? Ini benar-benar sebuah mekanik yang luar biasa dan kalkulasi dari Lutfi. Ampun Lutfi. Ampun Lutfi. Dan sekarang akankah Yazuke menjadi korban yang ketiga? Karena Yazuke sedikit lagi tersisa. Ada Tondros yang sudah dikeluarkan Lutfi. Ampun Lutfi. Ampun. Itu dia sebuah proses yang akhirnya ditunjukkan oleh Lutfi. Tumbuh bersama, kepercayaan yang diberikan akhirnya bisa sedemikian rupa melakukan outplay. Dan kali ini Onyx mereka akan menekan kembali menuju ke arah top lane-nya. Dan Skylar belum ada jawaban yang bisa menumbangkan dia. Satu-satunya mungkin adalah Arvi. Tapi Arvi-nya juga dalam keadaan masih struggle untuk sekarang. Waduh. Ini ada perbedaan level yang cukup mencolok juga ya antara Nino dan juga Lutfi. Membuat Lutfi akan jauh lebih gemilang lagi nantinya. Untuk ngacak-ngacak, belum lagi Skylar. Dan Arvi mungkin kalau untuk Alter Ego dia harus jauh lebih ngedamage lagi nih Ul. Iya, tapi terlalu banyak. Tapi positioningnya yang sulit dari tadi Ul. Iya, oke. Purple buff masih aman, tapi Nino. Oke, Nino terjebak. Ada Black Dragon Form langsung dikeluarkan sementara Lord. Di tempat yang berbeda, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu player karena Skylarnya masih bersembunyi. Traction pull langsung dikeluarkan, gak connect karena siapapun. Ada Phantom Execution, sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Nino langsung diusir jauh banget karena yang berbeda. Dan juga pergerakan dari Skylar, ada Revitalize, Tectonic Charge, gak connect karena siapapun. Sementara Skylar langsung diburu habis-habisan. Tapi Skylar terlalu tebal, Skylar masih bisa selamat. Pertempuran yang sangat panjang, dan this is final upper bracket. Tidak ada yang tumbang. Hanya bertukar dari damage saja. Tapi Kairi mencoba untuk maju perlahan lagi-lagi. Permainan Quad Shadow menggertak seada-adanya Alter Ego. Dan Lord sekarang sudah mulai spawn. Terlihat bagaimana Yazuke mencoba untuk menjalankan wave di arah atas. Tapi dengan banyaknya initiator, jangan lupakan Hijume juga bisa menjadi ancaman yang berarti nantinya. Oke, tapi sebelum Lord, untuk semua Clipper, tadi Lutfi wajib FYP 2 tahun itu ya. Setuju? Jadi langsung jedak-jeduknya, presetnya di standby kan? Oke, Traction Pulse, Starlight Beam. Memang segila itu ya di momen barusan. Iya, emang seseram itu. Jadi kalau buat kalian para Clipper, langsung emot jempol aja di kolom komen ya. Oke. Iya, kita lihat berapa banyak Clipper kita nih. Alright. Tapi memang bikin teriak seada-adanya sih. Seada-adanya. Seadanya, tapi Nino Oke. bakal coba untuk di screening out oleh Skylar. Terlalu banyak hero-hero yang bisa Wah, Alek. Aduh, sakit banget itu, damage apa itu San? Disembur ya? Disembur. Disembur. Padahal bukan badukun. Bukan juga. Oke, tapi dengan mencoba untuk mengambil terlebih dahulu menuju ke arah purple buff sekarang modal dari Yazuke. Dari Onyx juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru
mid menuju ke arah Lord. Mereka akan mencari lagi team fight, memancing pemain-pemain dari Alter Ego keluar dari tempat persembunyiannya. Sembari menunggu Kairi untuk hadir, sang pemegang Retribution. Masih ditarik ulur, dipancing lagi terlebih dahulu, tapi Kairi sudah menyatroni satu buah jungle yang dimiliki oleh Yasuke. Yep. Apalagi akan dilakukan karena sekarang tensi sangat-sangat turun. Sangat ya, ini diredam dulu ya perlahan. Tinggal gimana juga nantinya Nino yang bisa coba untuk melakukan screening out terhadap pemain-pemain dari Onyx. Yep. Nah ini ditarik ulur lagi, Tarik lagi. dipancing aja. Yep. Bener-bener dimainin terus-terusan. Peperangan akan terjadi kalau Nino sudah berubah nih. Oke, Aleknya juga gak bisa lama-lama sih di depan. Ini bonyok banget dengan continuous damage dari Sans. Dan sekarang konsil terlihat dari Alek. Ada konsil terdengar kabur dan sekarang Ludmilla yang langsung memberikan satu break factornya dan juga pergerakan Dino langsung saya mengusir San. Di tempat yang lain Ijume mendadak mendapatkan tadi dengan satu tectonic charge-nya. Sementara sekarang Alek masih bersembunyi. Arpinya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Kairi menjadi korban pertempuran yang terpisah. Oke, fight-nya dipisahkan. Skylar memang ngejar ke Raffi tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Ampun Lutfi. Lutfinya mengacak-ngacak ke dalam area defensif. Ya memang sudah dibangun oleh pemain dari Alter Ego, tapi Skylarnya menjadi pala pintu, menjadi garda terdepan. Satu terakhir Skylar. Skylar bertahan. Wah, dan Yasuke-nya juga bertahan. Dia masih punya Phantom Execution dan Tonros, tapi Lutfi gak akan ngasih ampun, Lutfi maju lagi. Wow. Dan kemenangan kecil dari Alter Ego untuk mengunci keberadaan dari seorang Sans. Ini Metra lagi. Gak dikasih ampun karena Onyx-nya ngejar. Sehingga gak ada kesempatan untuk secure langsung ke arah Lord. Ampun. Ini intensitasnya tinggi sekali, Pak. Ini boleh kasih kita napas dulu nggak? Iya benar, Pak. Saya udah lepas-lepasnya jingkrak-jingkrak, Pak. Yap. Dan sekarang Skylar menjadi orang terdepan. Skylarnya ada Tendonisa dan Skylarnya selamat. Bahkan untuk kali ini ada pertempuran balas yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Masih berputar di bagian atas. Ada Petrify korek karena 3 player akan masih tahu untuk bisa menyedot lagi ke arah beberapa player yang ada. Sancia down. Sementara Kiboy menjadi satu korban tambahan. Kairi dikejar. Dan Kairi dikejar. Yasuke satu terakhir. Kairi one hit lagi. Oke, Kairi Phantom Execution dan tidak ada. Dan Alek terkurung. Kairi apa yang bisa dilakukan? Walaupun membeli waktu sebanyak mungkin, Kairi tetap tumbang. Tapi Alter Ego, keputusan demi keputusan yang mereka lakukan berbuah hasil yang sangat-sangat mahal. Hijume menjadi penentu yang luar biasa, bukan cuma sekedar IMU terhadap Tectonic Charge, tapi Arcane Shade Shadow Strike di saat pemain-pemain dari Onyx semuanya berkumpul. Itu efektif banget efek terrifying-nya. Yap, oke, masih ada lagi. Skylar sekarang yang diincar. Tapi bantuan dari Kiboy pun hadir. Yap, dan sekarang Alter Ego menemukan titik balik mereka. Gold sedang mereka pimpin. Dan terutama ini susah banget untuk mengunci Yasuke-nya. Terlalu lincah. Dan satu buah purple buff-nya di-secure aja. Yap. Daripada dicuri ya. Oke, karena mungkin kalau kita dari segi itemization-nya modal dari Hijume juga udah ada ya. Dari Starlium-nya juga yang tersemat. Udah ada si Halberd juga tapi wah Lutfi. Masih ada Tectonic Charge. Oke, Lutfi galak banget ya. Galak banget Lutfi. Tadi dikasih apaan ya? Dikasih wejangan apa dia nih ya? Makan siang apa kira-kira ya tadi? Iya. Lagi galak banget nih. Penasaran. Iya. Tapi terlihat juga ya untuk Nino sih yang menjadi penentu untuk Alter Ego. Dari tadi dia selalu bisa menargetkan dengan hal yang optimal. 5 poin kill yang dia tabung. Sans adalah target Nino. Betul. Karena susah banget pastinya buat kunci Kairi. Skylar cuek ke depan juga pastinya untuk bisa nempelin ke arah Arvi. Dan sebenarnya keadaan sekarang kembali tenang. Tidak ada game secepat tadi. Tidak ada one-sided game yang kita lihat untuk menuju game yang kedua. Yap, sementara Arvi baru ada 1 poin kill. Masih ada 1 stack harusnya. Dan itu belum cukup. Oke. Sekarang masih coba untuk memberikan kembali clear power-nya di arah tengah. Sembari memaintain pastinya untuk dari segi wave-nya juga. Nah ini, Kairi sedang menjalankan lane bawah. Sementara Alter Ego mereka menjawab terlebih dahulu untuk lane yang didorong. Karena ya secara movement ya paling Yasuke yang punya potensi untuk bisa mirror lane jauhnya dari Kairi. Yap. Oke. Nah, tenang Pak. Ini kayak teman saya agak sedikit habis napas ya. Saya minum dulu ya. Oke.
10 detik menuju ke arah Lord yang berikutnya. Lord kedua yang sudah akan ter-enhance nantinya akan menjadi sebuah penentu. Akan seperti apa lagi ceritanya? Siapa yang dapat Lord kalau nggak kalah team fight? Itu bakal jadi sebuah keuntungan yang besar. Karena selalu loh, siapapun yang dapetin Lord mereka kejar. Seada-adanya jangan sampai ya dapetin Lord secara free. Wajib dikejar. Wajib. Minimal dapat 1 lah. Oke. Sekarang masih nyari momentum satu sama lain dulu ya. Gangguan-gangguan dari Earthen Rampart juga ini udah mulai sangat-sangat terasa menyebalkan. Keyboy masih mencari informasi sebanyak-banyaknya. Alex mengintip sedikit HP dari Lord yang sedang coba untuk ditarik ulur pula oleh Onyx. Wah ini Alex kalau bonyok kayak gini sih agak susah ya. Gak bisa terus-terusan terlalu maju juga kan Alex kan. Bener. Tapi mau gak mau juga harus ngecek lagi nih. Mike T-Swing tadi dikeluarkan sementara Skylar akan masuk lewat sisi yang berbeda. Lord sudah mulai dicicil. Arfi, ada Vali Starmoon. Hanya memberikan efek kejut. Yap, Hijumenya juga tadi terlalu jauh dari jangkauan ya. Mau target ke arah Hijume harusnya tadi untuk Skylarnya. Tapi again, keadaan kembali tenang. Lordnya terreset sudah. Wave bawah atasnya udah menang sih Ae. Tenang sebelum badai ini. Waduh, benar. Nah ini bawahnya udah kedorong, atasnya juga udah ketumpuk. Nah justru jadi alter ego yang nge-maintain dengan begitu baik. Sehingga akhirnya jadi distraksi buat Onyx nantinya. Oke, tenang lagi. Yasuke sudah mulai masuk perlahan-lahan. Dan ternyata Lordnya masih belum terlalu di-reset. Terlebih dahulu hati-hati Tectonic Charge siap dan Falling Starmoon. Oke, sementara sekarang Hijume diusir jauh banget ke arah belakang. Dengan ada satu lagi pergerakan lewat. Satu traction pulse, mau tidak mau Tectonic Charge. Yap, hanya numbalin ke Tectonic Charge yang cooldownnya lebih cepat dibanding Flicker ya. Yap. Itu dia sebuah jawaban untuk Hijume. Bisa kabur, tapi ini akan menjadi... Wah, Tectonic Charge yang berbeda. Dino langsung dikeroyok. Semparkan Dino untuk bisa berubah. Dino yang menjadi korban dapat pada berbeda. Satya pun masih bisa kabur. Jika satu anti-gravity yang emang dia milikin. Oke, Yasuke-nya ditutup jalannya, tapi masih ada Arfi untuk bisa mendelivering damage. Lutfi dikejar. Oke, Lutfi dikejar. Akankah ini menjadi sebuah keputusan yang baik karena masih terlalu tebal. Yasuke. Ada Brave Fighter langsung dikeluarkan. Sementara Yasuke malah menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada 2 player sekali memiliki alter ego yang sudah menghilang. Dan ini bisa saja ada korban tambahan yang langsung saja diambil oleh pemain dari Onyx. Dan benar, Alex ada satu lagi. Pergerakan Hijume membalaskan dengan tank Tectonic Charge. Hijume down, hanya menyisakan Arfi sendirian. Karena memang bagus banget tadi Flicker Tectonic Charge, tapi sayang tidak ada follow up karena Arfi-nya juga ditahan di belakang. Hanya menukar nyawa dari Sans. Dan kali ini Onyx mereka punya kesempatan untuk secure ke arah Lord secara free. Tapi Arfi, ada satu lagi keterlambatan yang memang dilakukan. Black Dragon Form, mau tidak mau mundur. Itu yang kita bahas, siapa yang dapetin Lord? Mereka bakal coba untuk punish dengan dapetin point kill. Tapi dengan kekurangan dari segi quantity. Alter Ego gagal untuk bisa mendapatkan punishment tersebut. Wah, ini kalau dapat purple buff, joget semalaman nih dia nih. Hah? Wah, sampai M7 tuh joget. langsung ya dia ke desa penari. Penari. Oke, tapi Lord sekarang sudah mulai spawn di area top lane. Kairi baru saja menyelesaikan Blade of Despair. Begitu menyakitkannya. Dan kali ini Konsil terdengar, akankah ada upaya lagi? Dan Sans akan semakin ngebuat dari Alex bonyok seada-adanya dengan Holy Crystal. Oke, Yasuke masih sempat untuk kabur. Oke, Yasuke-nya masih kabur, tapi kita akan melihat bagaimana upaya defensif dari Alter Ego. Arfi yang harus menjaga posisinya di paling aman. Mencari informasi dari Lutfi. Nah ini masih akan di-maintain terlebih dahulu untuk bagaimana tri-lane push yang coba untuk dimainkan oleh Onyx. Magic Sentry telah diaktifkan. Sudah mulai terlihat Yasuke. Hati-hati. Yep. Jadi ada Skylar lewat belakang. Skylar mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Yasuke. Ada satu traction pulse itu dia. Yasuke masih berhasil kabur dengan satu Phantom Execution. Oke, tapi wah. Depan berbeda ada Winter Crown yang memang sudah diamankan oleh Hijume. Hijume yang masih selamat sejauh ini. Oke, ada sebuah pergerakan ada Kairi. Kairi menjadi korban. Begitu sekarang ada satu Black Dragon Form tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Lino. Karena mereka sanggup untuk bisa membalikkan keadaan. Karena sekarang Nino masih belum land di dalam pagar terdepan dengan satu Dragon dan juga Prisdapia. Bahkan masih ada satu lagi. Mike T-Swing yang dikeluarkan oleh Keyboy dan terusin mundur dari keadaan. Netral kembali. Ya, flicker agresif dari Arfi untuk ngejar Kairi adalah sebuah hal yang sangat mahal. Alter Ego, walaupun memang mereka kehilangan satu buah base to red top lane. Tapi setidaknya sebuah point kill terhadap Kairi ini mencoba untuk kembali mendapatkan tempo yang diinginkan oleh Alter Ego. Karena ngebiarin dari Onyx-nya jangan sampai terlalu menekan. Yep.
Hanya ada 15% saja. Tapi 50% tetap angka, Pak. Tetap angka. Itu tetap chance. Tetap sebuah kemungkinan. Onyx juga, aduh ampun mainnya. Yap. Oke, ada Dikejar. Skylar, mereka komit terhadap Skylar. Bahkan sekarang ada Flicker yang udah langsung dikeluarkan, setidaknya ada informasi yang bisa mereka dapatkan, tapi sekarang tertinggal. Hijume mencoba untuk bisa memberikan satu bantuan damage pula. Sudah standby 3 orang yang lain dengan damage yang mereka sembunyikan. 20 menit kali ini kita lihat perjuangan dari Alter Ego untuk bertahan juga. Walaupun kalau kita ngelihat sekarang dari segi gold udah nggak akan jadi pengaruh yang terlalu besar. Karena segi itemization-nya juga harusnya udah semakin mengejar satu sama lain. Tapi objektif yang dipegang sama Onyx ini masih menjadi keuntungan mereka. Yep. Dan untungnya untuk Alter Ego adalah lane yang berbeda. Super Dekat. Wave Minion yang kedorong di atas ini masih deket nih. Jadi secara kontrolnya masih cukup baik. Masih Masih cukup cukup baik. mudah lah ya. Kita lihat ya bagaimana cara mereka untuk bisa mengkontrol terus-terusan Yap. dari wave minionnya. Wah ini... Low. Bentar, ini Skylar juga udah langsung menuju ke arah Ice Queen 1 ya. Dia bakal pegangin Ninonya, dia bakal pegangin siapapun yang dia tempelin. Tapi Yazuke. Oke, Yazuke. Ada Phantom Execution tadi yang tepat waktu. Iya, tepat waktu tapi lumayan tergerus ya dari segi HP-nya. Dia harus cari dulu HP-nya untuk lebih prima lagi. Yep. Melakukan kontes nantinya adu retribution yang akan kita lihat. Dengan adanya Lord Evolve, jangan lupakan, ini Lord Evolve yang akan menjadi semakin mahal untuk satu sama lain. Sans bahkan lihat Demon Hunter Sword yang dia cari. Langsung ya. Nyari yang pastinya untuk bisa bagaimana Ya, tapi mencicil tabel- keberadaan, ya ini frontlinernya. Iya. Frontlinernya udah gak aman lagi nih ya dengan satu item tersebut. Ya, Akan menambahkan lagi daya gedor yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Bocor. Sebelah sekarang Alek bocor banget Alek. Revitalize dibuka. Sementara itu ada satu lagi pergerakan lewat Immortal yang memang sudah tidak bisa terselamatkan. Sementara ada Paling Starmoon. Namun depan yang lain saja. Berhasil langsung kabur dengan satu flicker dan juga menyelamatkan diri setelah Hijume. Masih terkurung di bagian belakang. Bahkan RP-nya masih kebingungan ingin mengatakan damage sekarang pada. Yazuke-nya down, RP-nya langsung terjebak. RP-nya dikeroyok, RP-nya. RP selesai. walaupun memang momentum bagus banget dari Hijume. Flicker, Tectonic Charge curian. Tapi ternyata Onyx mereka mencari angle yang lain. Dan sekarang hanya menyisakan Nino sendirian. Oke, Nino sendirian. Sanggupkah dia dan tidak akan sanggup. Base-nya? Karena base-nya langsung dibabat habis. Dan game yang kedua masih menjadi milik dari Onyx. Walaupun Alter Ego melakukan pembalasan dengan begitu signifikan. Tapi match point di depan mata untuk Onyx dan satu langkah lebih dekat menuju ke Grand Final dan bahkan tiket M7. Satu kemenangan lagi. Tiket M7 yang pertama dari Regional ID bisa diamankan oleh Onyx. Andai satu kemenangan tersebut bisa mereka ambil setelah ini. Betul, walaupun perlawanan yang dilakukan oleh Alter Ego sangat-sangat terasa. Yap. Bagaimana Hijume bisa menargetkan dengan begitu baiknya. Tapi distraksi demi distraksi, targeting yang dilakukan pula oleh Onyx. Ini ngebuat akhirnya sebuah teamfight terpecah belah. Kesabaran, tarik ulur yang dilakukan berbuah dengan sangat-sangat manis. Yap. Dan di satu sisi tetap ya, ampun Lutfi. Lutfi sih, Ampun Lutfi, ampun. kita lihat bagaimana outplay dari Lutfi. Initiator yang cukup bisa diandalkan juga dan improve banget Lutfi dari season ke season kalau kita lihat Pak Pulung. Kacau. Kacau balau. Ih, serem gua ngeliatnya main tadi. Serem banget ya. Napas udah pot-potan tadi ngeliatnya itu. Deg-degan gua ngeliatnya. Deg-degan. Nggak kayak saya deg-degan ya, kenapa ya ini sekarang ini Ntar ngeliat. malam lu mimpi di Breakfast Fighter sama Lapu loh Pak. Iya. Kayak telat bangun dihajar sama pedang kali ini. Bener, tapi match point untuk Onyx. Alter Ego masih punya kesempatan walaupun nyawa mereka menyisakan satu game lagi. Yep. Dan ini udah momentum bagus banget lihat Hijume-nya. Tapi Skylar punya tugas mulia adalah menjauhkan damage dealernya itu Arvi Pak. Betul. Ditempeli terus, siapa yang cita-citanya ketempelan Skylar. Arpi dia tadi juga kebingungan loh dengan damage di akhir-akhir itu. Karena udah ketempelan Pak, susah gimana ya. Tempelan, mencar, dia Damage-nya. sendirian. Yap, tapi memang udah solid banget ya. Solid. Apa yang dibawakan oleh Onyx itu sendiri, makro kesabaran yang dilakukan, tapi memang balik lagi targeting yang dilakukan oleh Onyx jauh lebih baik. Jauh lebih baik dan Ya. itulah yang sudah terlihat. Jadi buat teman-teman semua, setelah ini akan langsung dibahas
secara tajam oleh para panelis kita. Let's go. Game kedua yang begitu